Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini kita akan praktek mengolah data menggunakan software Evius. Jadi contoh kasusnya nanti asumsi normalitas itu tidak terpenuhi, datanya tidak berdistribusi normal, lebih tepatnya residualnya. Kemudian problem yang kedua, dari data ini terjadi multikolinearitas. Jadi ada dua syarat dia nggak lolos seperti itu. Nah, gimana solusinya? Nanti kita lakukan namanya transformasi data. Seperti itu dia. Kita langsung aja mulai. Jadi, saya punya data seperti ini. Nah, ini datanya. Jadi, variabelnya itu, kita langsung ke sini aja ya. Langsung ke sini. Jadi di sini variabelnya ada ekspor, X1-nya ekspor, X2-nya import, X3-nya ULN, X4-nya PMA, X5-nya pembangunan infrastruktur, X6-nya stabilitas politik, X7-nya indeks persepsi korupsi, Y-nya pertumbuhan ekonomi. Jadi judulnya pengaruh ekspor, impor, ULN, PMA, pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, dan indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi variabel X-nya ada 7, variabel Y-nya ada 1. Nah, adapun tahapannya yang mau kita uji adalah, kita mulai ya. Jadi pertama itu biasanya kita lakukan uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik. Seperti apa? Contohnya kita akan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Nah, biasa ini dulu nih. Banyak sekali yang sering nggak lolos di uji asumsi klasik. Misalkan dia nggak normal datanya. Wah, dia transformasi, tetap nggak lolos. Dia hapus data outlier-nya, tetap nggak lolos. Seperti itu, kadang mereka udah menemui kebuntuan gitu. Datanya itu udah nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, kalau sudah lolos semuanya, kita namanya uji pemilihan model. Yang pertama tuh ada namanya uji Chow. Nah, ini memilih antara model CEM versus FEM, itu dia. Kemudian ada namanya uji Hausman. Ini memilih antara FEM versus REM. Kemudian ada namanya uji LM, Lagrange ya, multiplier. Nah, ini memilih antara CEM versus REM. Jadi sebenarnya pada regresi data panel itu ada 3 model, ada CEM, FEM, dan REM. Tapi kita harus memilih salah satunya, nggak bisa tiga-tiganya. Dari 3 ini, dari CEM, FEM, REM, mana yang terbaik? Maka kita lakukan pengujian ini. Seperti itu dia. Nah, kalau sudah dapat model yang terbaik, barulah kita masuk pengujian hipotesis. Isinya apa? Ada R-square. Nama lainnya ini koefisien determinasi. Ada namanya uji F atau uji simultan namanya. Ada namanya uji T ya, atau uji pengaruh parsial. Nah, sebenarnya itu aja. Tapi mereka sering nggak lolos di tahapan yang uji asumsi klasik ini. Nah, sekarang saya perlihatkan memang nggak lolos dia, seperti itu dia. Nah, kita mulai aja datanya. Variabelnya tadi ada 7 ya. Nah, ini ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Di sini ada objeknya ya, semacam apa ya? Negara lah mungkin ya. Indonesia, Malaysia. Ini negara Indonesia kan? Ini negara Malaysia. Ini negara Singapura dan seterusnya. Jadi di sini diteliti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 negara. Jumlah negaranya ada 7. Tahunnya dari 2011 sampai 2020. 11, 12, 13, 14, 19,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita kurangin aja ya. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 10 tahun ya. Nah, dia. Jadi ada 10 tahun yang diamati, jumlah negaranya 7. Nah, sekarang kita mau melakukan uji asumsi klasik dulu. Nah, pertama data ini ada X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya. Ini kita copy dulu datanya ya, seperti ini kita copy. Sampai di sini perhatikan, di sini ada LNY ya. Saya langsung perkenalkan. Jadi kalau kita baca buku Andy Field, sebenarnya kita tuh hanya perhatikan teorinya aja. Walaupun bukunya SPSS, tapi teori transformasi itu bisa dipakai di SPSS, bisa dipakai di EVIUS, bisa dipakai di Stata, itu dia. Jadi teorinya kita lihat di halaman, nah ini dia, 372 itu tentang pemilihan transformasi. Nah, jadi transformasi itu ada namanya transformasi logaritma natural, atau orang sering bilang log atau ln. Ada namanya transformasi square root atau akar. Ada namanya resiprokal. Sebenarnya masih ada lagi transformasi selain tiga ini. Kalau teman-teman baca buku kalkulus, itu udah ke matematik banget itu. Teman-teman akan banyak menjumpai jenis-jenis transformasi. Tuh, ada log, logaritma natural, eksponensial. Waktu SMA teman-teman tahu nggak? Sinus, kosinus, itu bagian dari transformasi juga itu. Seperti itu. Nah, jadi kita akan gunakan jenis-jenis transformasi itu untuk menangani ketika asumsi klasiknya nggak terpenuhi, seperti itu. Nah, jadi di sini saya gunakan ini lny ya, artinya y-nya saya transformasi ya dengan rumus ln ABS. Ini dia. Nah, teman-teman, trik dari saya yang membuat normalitas residual nggak terpenuhi itu di data y-nya. Makanya yang saya transformasi adalah cukup di data y-nya aja, lny ya, seperti itu dia. Semoga setelah di ln dia jadi lolos, tapi belum tentu lolos, seperti itu. Nah, kemudian kalau nggak lolos, saya bangkitkan ini namanya bilangan acak normal, namanya ny. Saya beri simbol ny. Ny itu bilangan acak normal. Kemudian lnny, nah ini dia, lnny ini kombinasi antara ln dan bilangan acak normal. Tuh saya tambahin, lny tambah ny sama dengan lnny. Nah, ini namanya bilangan, ini kombinasi bilangan acak normal dan logaritma natural. Nah, kemudian nanti ini datanya terjadi multicol antara X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, di antara mereka lah. Maka saya ambil tindakan yang X1-nya saya transformasi dengan sin ln. Ini dia. Yang X2-nya saya transformasi dengan ln X2. Yang X3-nya saya transformasi dengan sin. Pemilihan transformasinya itu boleh berbeda-beda karena tujuan kita apa? Tujuan kita adalah supaya datanya bisa diproses dan lolos asumsi klasik. Jadi kita harus fleksibel. Kalau kita memaksa transformasinya harus sama, maka dia nggak akan lolos, seperti itu dia. Nanti akan saya tunjukin. Nah, dari data ini teman-teman, kemudian data ini yang saya blok ini semuanya, saya pindahkan namanya ke dalam data panel ini. Kita lihat ya data panelnya ya. Seperti ini dia. Ini dia. Nah, ini ada X1, X2, ada X3, ada X4, X5. Ini lnny sin ln X1, ini dia. Jadi udah saya pindahin ya. Nah, sekarang waktunya kita praktek. Kita jalankan EVIUS-nya dulu ya. Nah, kita lihat dulu jumlah barisnya semua ada berapa. Kita lihat jumlah baris datanya semua ada 70 ya. Kemudian pilih File, New, kemudian Work File, pilih Unstructured, jumlahnya ada 70. Ini dia. Kemudian dari sini pilih File, Import, Import File. Kita cari file tadi yang di panel itu. Di YouTube, olah data, EVIUS, biasa, 1. Nah, ini dia ya. Ini, kemudian kita pilih Open. Kita pilih Finish. No. Nah, muncul deh nih datanya. Teman-teman bisa cek X1-nya, nih datanya.
kemudian X2-nya ini datanya, X3-nya ini datanya 25,3, 28,3, sama nggak? Sama ya, 29,8, sama. Dah, sekarang baru kita mulai. Jadi pertama, kita mau melakukan regresi ya. Kita coba regresi antara X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y. Kemudian cek normalitasnya. Oke, kita cek ya. Caranya, Y-nya dulu kita klik. Y-nya nih. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Kita cek normalitasnya nih ya. Kita pilih OK. Kita cek normalitasnya di sini. Nah, ini dia muncul dia ya. Normalitasnya. Tinggal kita copy ya. Tunggu ya. Kita copy. Ya, kita pindahkan di sini. Ini dia. Nah, berapa nilai prop-nya di situ? Nah, ini nilai prop-nya kan dapat probability-nya. Ya kan? Diketahui nilai probability-nya 0,00000 lebih kecil daripada 0,05, maka asumsi normalitas residualnya tidak terpenuhi. Nah, solusinya gimana? Oke, kita coba transformasi. Jadi, gini. Kita regres lagi, regresi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap ln. Nah, coba ln Y. Oke, kita coba. Apakah berhasil normal? Yuk kita cek dulu. Ini tinggal kita pilih estimate. Kita ganti aja di sini dengan ln Y. Ya, kita pilih OK. Kemudian cek lagi normalitasnya, apakah normal? Ini dia. Oh, masih nggak normal juga ya. Nilai propnya sama. Kita pindahkan di sini. Nilainya ternyata probability-nya diketahui. Nilai probability-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka asumsi normalitas residual tidak dipenuhi. Nggak lolos. Jadi gimana? Udah berbagai cara nih kita coba, masih ada. Jadi sekarang kita regres X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap ln NY, kombinasi antara ln dan bilangan acak normal. Yuk kita regres ya. Jadi sini ln NY, tambah aja n-nya, ada ln NY. Kita pilih OK. Kita pilih view, cek lagi normalitasnya. Nih. Normal, hore. Tapi lolos nggak uji multicol-nya? Itu dulu. Nih. Diketahui nilai probability 0,693, 155 udah di atas 0,05, artinya asumsi normalitas dipenuhi. Oke lah, masih tahap ini dipenuhi, tapi cek lagi asumsi, tidak terjadi multikolinearitas. Cek nilai VIF-nya nanti. Itu harus di bawah 10. Nama lainnya center VIF. Ceklah VIF-nya coba. Yuk kita cek. Kita cek view koefisien, ini pilih VIF, varian inflation factor. Nah, gawat nih nilai VIF-nya. Coba kita lihat. Kita lihat di bagian center VIF-nya ya. Ini center VIF-nya, bukan uncenter yang ini. Kita lihat. Itu kan diketahui terdapat nilai VIF di atas 10. Siapa? X1-nya di atas 10, X2-nya, X3-nya, dan X7. Ya kan? Nilai VIF-nya di atas 10. Maka ini terjadi multikolinearitas. Nggak lolos lagi. Jadi gimana? Oke, transformasi lagi. Sekarang kita gunain regres ulang lagi. Regres. Kita pakai transformasinya. Nih. Sin ln x1, sin ln x1
kemudian ln x2, kemudian ln x2, kemudian sin x3, kemudian ada x4, x5, x6, x7 terhadap ln ny. Nah, ini dia. Jadi di sini kita udah gunain transformasinya nih. Nah, ini dia. Coba kita cek lagi normalitasnya. Ini dia. Oke, kita coba regress. Di sini estimate. Oh, jadi kita close aja di sini. Dimulai dari ln ny, kemudian ada ini sin ln x1, ln x2, sin x3, x4, x5, x6, x7. Nah, ini dia. Klik kanan, open equation. Oke, nah ini dia. Cek, ini dia. Normalitasnya lolos nggak? Nah, lolos dia. Oke, masih satu. Normalitasnya lolos. Berapa nilainya propnya? Propnya ketahui nilai probability-nya itu nilainya 0,721600, di atas 0,05 maka normal. Nah, oke, masih satu. Cek multicall-nya. Oke, cek multicall-nya. Caranya view, kemudian koefisien, pilih fifth ini. Nah, ini dia. Nah, lihat center fifth-nya, udah lolos tuh center fifth-nya di sini. Nah, ini dia. Kita lihat center fifth-nya semua di bawah 10. Nah, lolos. Diketahui seluruh nilai fifth, ya, nilai fifth di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Ini udah saya interpretasi di sini di bab 4-nya. Coba kita cek ya. Nih normalitasnya 721600, sama nggak? Nah, sama. Fifth-nya 6,053, 6,584, sama nggak? Kita cek ya di bab 4-nya. Nah, sama. Kemudian cek autokorelasinya. Masih ada lagi cek autokorelasinya. Cek autokorelasi, kita cek nilai namanya Durbin-Watson. Nah, ini dia. Durbin-Watson, dia jadi nilai DW ya. DW-nya harus berada di antara 1 dan 3. Itu dia. Jadi kita cek Durbin-Watson-nya. Ini kita aja pilih oke. Nah, itu Durbin-Watsonnya. Kita pindahkan di sini. Durbin-Watsonnya nih. Nilai Durbin-Watsonnya adalah 2,477. Ini udah saya interpretasi ini. Nah, ini dia 2,477. Nilainya berada di antara 1 dan 3, maka tidak terjadi autokorelasi. Terus kita cek uji hetero, itu nilai prop chi-square-nya harus di atas 0,05, baru nggak terjadi hetero. Di sini menggunakan uji Breuss-Pagan. Jadi kita pilih estimate, oke, pilih view, residual, heteroskedasticity, Breuss-Pagan. Nah, ini dia. Nilai prop chi-square-nya 0,6899. Nah, ini dia mana ya? Nah, ini dia. 0,6899. Udah di atas 0,05 maka tidak terjadi hetero. Jadi dalam hal ini asumsi klasiknya sudah terpenuhi semua. Residualnya berdistribusi normal, tidak terjadi multicall, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi hetero. Nah, sekarang baru deh kita melakukan uji pemilihan model. Ini dia. Ada uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange. Oke, kita sekarang ini close aja dulu. Tapi di sini kita bisa lakukan uji Lagrange dulu deh. View, residual, ini serial correlation LM ya. Kita pilih oke. Nah, ini hasil dari uji Lagrange. Jadi ini uji Lagrange-nya nilainya 0,0097. Udah saya pindahkan nih uji Lagrange-nya di sini. Di mana dia? 0,0097 ya, udah ya. Sekarang kita mau melakukan uji Chow sama uji Hausman. Kita close dulu ya. Oke. Nah, caranya kita pilih file, new, work file. Sekarang kita set data panelnya. Tahunnya dari 2011 sampai 2020. Oke, 2020. Kita pilih oke. Kita pilih objek, new object, pull
the panel, data panel. Kemudian masukin jumlah negaranya tadi ada 7. Ini kita pindahkan. Kita pindahkan di sini. Pilih proc, import file. Kita cari filenya. YouTube, all data statistik, views. Biasa. 1. Ini dia. Kita ganti dengan A. Karena datanya dimulai dari kolom A baris kedua. Ya. Kemudian ini kita copy nama-nama variabelnya nih. Kita pindahkan ke views. Kita akhiri dengan tanda tanya. Ini kan harus diakhiri dengan tanda tanya. Specified with tanda tanya. Oke. 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 Kita akhiri dengan tanda tanya dulu. Salah. Nih. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Nah, oke dah. Kemudian kita pilih oke. Nah, kita cek datanya udah muncul atau belum nih di sini. Nah, nih datanya. Cek, klik. Nah, datanya udah ada, udah berhasil diimport ya. Sekarang kita pilih estimate ln ny. Nah, kemudian kita masukin yang ini. Ini dia nih. Kita akhiri tanda tanya dulu. Dia nih 1 2 3 x4 x5 x6 x7 c. Oke, kita pindahkan di sini. Kita pilih common effect model. Nih, common effect model. Nah, ini common effect model. Fix effect modelnya sebenarnya ya, kita bisa pilih cross section fixnya atau kita bisa pilih period. Ya. Tapi kalau kita pilih cross sectionnya di bagian random, dia error dia. Ya, jadi nggak bisa. Maka karena dia nggak bisa, ini karena jumlah tahunnya lebih banyak. Jumlah tahunnya ada 10. Jumlah perusahaannya ada 7. Makanya dia nggak bisa tadi. Makanya kita aturannya karena jumlah tahunnya lebih banyak, jangan cross sectionnya. Jadi periodenya tahunnya. Nah, ini dia. Random baru bisa dia jalan. Fixnya juga begitu juga, fix efeknya di sini juga sama. Itu dia. Nah, sekarang kita mau melakukan uji cow dulu, ya. Uji cow tadi kita mau memilih ini dia. CEM atau FEM. Caranya adalah estimate, pilih fix yang ini di period. Oke. Uji cow-nya pilih view, fix bagian ini, redundant fix effect. Nah, dapatlah kita uji cow-nya di sini. Ya, kita pindahin di sini. Uji cow-nya. Nah, kita lihat bagian namanya ini yang period chi-square, ini dia. Nilai P-nya 0,7817. 0,7817. Kalau dia di atas 0,05, maka yang terpilih adalah CEM. Kalau di bawah 0,05 yang terpilih FEM. Karena nilai period chi-square-nya 0,7817, di atas 0,05, maka yang terpilih adalah CEM. Ini udah saya jelasin di bagian sini. Ini mana ya? Uji cow. Nah, ini dia. Ini kan dari hasil uji cow-nya di sini 0,7817. Karena dia di atas 0,05, maka yang terpilih adalah CEM, Common Effect Model. Nah, kan di sini kan artinya apa? Artinya si FEM-nya udah kalah. FEM-nya udah kalah, FEM-nya kalah, CEM-nya yang menang. Jadi CEM tinggal melawan siapa? CEM yang menang, FEM-nya kalah. Karena FEM kalah, maka FEM nggak usah dibandingin lagi. Artinya uji Hausman udah nggak usah dilakukan. Karena uji Hausman itu kita menggunakan FEM lagi. REM melawan FEM. Sementara FEM-nya kan udah kalah di uji cow kan. Karena CEM-nya udah kalah, karena FEM-nya udah kalah, CEM-nya menang. CEM tinggal melawan si REM. Nama ujinya adalah uji LM. Ini dia. Multiplayer. Tadi udah didapat hasil uji LM-nya kan? Hasil uji LM-nya kita bisa lihat di sini nilainya adalah 0,0097. Karena lebih kecil daripada 0,05, maka yang terpilih adalah REM. REM nggak perlu melawan FEM, karena FEM-nya udah kalah tadi melawan CEM. Jadi udah cukup
model yang terpilih adalah model rem. Nah, jadi pada saat pengujian hipotesisnya, kita memilih model rem. Nah, seperti itu dia. Nah, baru deh sekarang kita lihat X1 berpengaruh nggak? Kita lihat aja nilai propnya. Ternyata X1-nya propnya 0,0445, lebih kecil daripada 0,05, maka X1-nya berpengaruh signifikan. X2-nya gimana? Propnya 0,0146, lebih kecil daripada 0,05, maka X2-nya berpengaruh signifikan. X3-nya gimana? Ternyata X3-nya propnya adalah 0,7443, di atas 0,05, maka X3 tidak berpengaruh signifikan. Sampai sini. Ternyata X3, X4, X5, X6, X7 propnya di atas 0,05, tidak berpengaruh signifikan. Jadi di sini yang berpengaruh signifikan adalah X1 dan X2. Seperti itu dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.